Shalom Bapak Ibu dan Tuhan, saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan biarlah sukacita Tuhan selalu menyertai setiap kita semua. Baik Bapak Ibu, kita ada di akhir dari khotbah seri kita, yaitu dipenuhi dan diubahkan. Dan saya percaya Bapak Ibu sepanjang minggu ini Bapak Ibu menerima berkat yang begitu luar biasa. Dan saya percaya kalau hari ini Tuhan berkati, sampai selama-lamanya Tuhan berkati. Saya juga mau mengucapkan selamat datang di semester kedua di tahun 2025. Saya yakin Bapak Ibu punya impian, punya cita-cita yang mungkin belum tercapai atau kira-kira masih jauh dan sebagainya. Bapak Ibu, saya cuma mengatakan jangan patah semangat, tetap semangat di dalam Tuhan. Sebab saya percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya berdoa biar setiap apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan dapat terjadi di tahun 2025. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati dan urapi kami semua Tuhan. Dan kami bersyukur kalau kami bisa masuk di semester kedua di tahun 2025 ini Tuhan. Kami percaya itu tidak lepas dari penyertaan-Mu yang begitu dahsyat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Masih dengan tema dipenuhi dan diubahkan, tetapi hari ini saya akan membahas tentang indikator. Sama-sama katakan indikator. Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu pada saat saya masih kecil, kalau saya pergi ke Bali, saya orang Surabaya by the way, ya saya ke Bali bersama dengan papa saya, ya papa saya selalu tidak memakai map atau tidak memakai GPS karena pada saat itu belum ada GPS. Semuanya memakai apa yang diingatannya. Karena papa saya dulu sales, saya suka pergi ke Bali, ya jadi tahu ancer-ancernya di mana. Nah, pada suatu hari, kalau saya ke Bali, saya pergi ke Jimbaran, gitu ya. Nah, di Jimbaran itu untuk masuk ke gangnya hanya ada satu cara, ya yang papa saya tahu bahwa ada pohon beringin, ya itu adalah ancer-ancernya, itu adalah indikatornya. Kalau ada pohon beringin, langsung belok kiri. Lalu saya sempat tanya kepada bapak saya, "Loh Pak, kalau seandainya pohon beringinnya dipotong bagaimana?" Ya udah, nyasar kan gitu ya. Nah, artinya pohon beringin itu sebagai ancer-ancer atau indikator. Tetapi sekarang GPS, di era GPS, di era handphone atau smartphone, semuanya pakai GPS gitu ya. Meskipun kita nggak pernah ke sana, kalau kita tahu alamatnya, maka ia akan menuntun. Bahkan beberapa orang seperti saya pribadi, kalau saya pergi ke luar negeri, ke Jepang dan sebagainya, saya bawa handphone saya, ya saya tinggal live view, sehingga dari GPS atau dari handphone saya diarahkan kemana dan kemana. Nah Bapak Ibu, itulah sebabnya mengapa sih kok orang-orang milenial itu lebih suka ke luar negeri sendiri, sedangkan generasi papa saya lebih suka tour. Nah Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu, kenapa? Karena ada indikator, sama-sama kata indikator supaya kita tidak tersesat. Nah hari ini saya akan membawakan dengan tema indikator dipenuhi Roh Kudus. Nah ada 3 poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama Bapak Ibu, saya ambil ini dari kitab Timotius, ya, dari kitab Timotius yang ditulis oleh Rasul Paulus. Saya percaya Bapak Ibu, Rasul Paulus menulis surat Timotius ini Bapak Ibu, yaitu ada di penjara. Bahkan ya Rasul Paulus pun berpikiran bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Ya mungkin ini mengatakan bahwa aku akan mati sebentar lagi. Karena itu dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Nah, di tengah keadaan Rasul Paulus yang mungkin akan dihukum mati, apa sih yang Rasul Paulus minta? Nah, ini sebenarnya menjadi indikator dalam kehidupan kita dan menjadi koreksi dalam diri kita. Apakah kita benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus atau tidak? Apakah kita benar-benar menjadi murid Yesus atau tidak? Nah, kita nggak bisa melihat orang lain, oh orang itu dipenuhi Roh Kudus, oh orang itu diurapi. Tidak bisa. Yang hanya tahu ada diri kita sendiri dan juga Tuhan. Nah, perhatikan Bapak Ibu dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-13. Jika engkau kemari, Timotius, jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus. Jubah artinya apa? Bahwa di dalam penjara, Rasul Paulus merasakan kedinginan. Dia perlu sesuatu untuk menghangatkan dirinya. Dan juga kitab-kitabku dalam bahasa Yunani Biblion, terutama perkamen atau membrana. Membrana itu adalah kulit
binatang yang dibuat untuk menulis. Apa sih poin yang pertama, Bapak Ibu? Indikator pertama, yaitu mereka yang diubahkan dalam Kristus akan memiliki kerinduan yang konsisten untuk mengenal firman, ya, untuk mengenal kebenaran. Di akhir keadaan kritis dari Rasul Paulus, yang dia ingat cuma satu: bawalah Biblion dan bawalah membrana itu, bawalah kitab-kitabku, ya, bawalah membranaku, supaya apa? Supaya aku dapat membaca kembali, supaya aku dapat menulis kembali apa yang Tuhan bicarakan dalam kehidupan Rasul Paulus. Ya, dan saya percaya Bapak Ibu, inilah yang membuat indikator pertama, apakah kita cinta dengan firman atau tidak. Banyak orang berkata, Pak, aku nggak suka membaca Alkitab. Kenapa? Karena di saat saya membaca Alkitab, saya nggak mengerti isinya. Saya mau beritahu Bapak Ibu, terkadang kita perlu cinta terlebih dahulu sehingga kita baru bisa mengerti apa isinya. Kalau kita hanya membaca sebagai rutinitas tanpa didasari oleh kasih, ya, tanpa minta pertolongan Roh Kudus, engkau hanya membaca buku saja, ya itu bagus, tetapi itu tidak akan membuat engkau mengerti. Tetapi kalau engkau minta pertolongan Roh Kudus dan engkau benar-benar mencintai Tuhan, ada mutiara-mutiara yang keluar di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita perlu minta tuntunan Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Hari ini Bapak Ibu, kita belajar Bapak Ibu. Kalau engkau benar-benar merasa bahwa dirimu dipenuhi Roh Kudus, yuk kita koreksi. Apakah engkau mengasihi atau mencintai firman atau tidak? Firman di sini bukan khotbah. Sekali lagi Bapak Ibu ya, firman yang saya sampaikan di sini bukan khotbah, tetapi Alkitab. Apakah kita suka membaca Alkitab? Ya, Dwight L. Moody mengatakan, the spirit-filled life is a Bible-filled life. Kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang dipenuhi oleh firman Tuhan, oleh Alkitab. Karena itu Bapak Ibu dalam Tuhan, hari ini yuk, ya, di dalam firman Tuhan ada janji Tuhan. Kitab Roma mengatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sebab orang benar hidup oleh iman. Mazmur 1 ayat 2-3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya itu siang dan malam. Ayat 3 mengatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi di aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, saya percaya Bapak Ibu, kalau engkau benar-benar, ya, mencintai firman, engkau akan menjadi pribadi yang baru. Engkau akan memiliki hikmat daripada Tuhan. Dan saya percaya pengurapan Tuhan tetap ada kepada orang yang mencintai firman. Yang kedua, mereka yang diubahkan oleh Kristus akan ada kejujuran untuk melihat luka hati. Bapak Ibu, manusia sakit hati itu wajar. Manusia kecewa itu wajar. Tetapi jangan sampai kita hidup di dalam kecewaan. Ya, dikatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 14 dan 16. 14 mengatakan, Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan kepada aku. Tetapi ayat 16 mengatakan, pada waktu pembelaanku yang pertama tidak ada seorang pun yang membantu aku. Jadi ada dua pribadi yang biasanya mengecewakan kita. Yang satu adalah orang yang jauh, yang satu adalah orang yang dekat. Kalau orang jauh mengecewakan kita, mungkin kita bisa tutup mata. Tapi kalau orang dekat mengecewakan kita, biasanya kita sakit hati. Bapak Ibu, sekali lagi, sakit hati tidak masalah, kecewa tidak masalah Bapak Ibu. Tapi jangan sampai kita hidup di dalam kekecewaan. Hari ini buka hatimu kepada Tuhan kalau engkau sakit hati. Buka hatimu kepada Tuhan kalau engkau sedang luka dalam hati. Ya, lepaskan pengampunan yang begitu luar biasa. Saya sangat mengucap syukur Bapak Ibu, ya, bahwa apapun orang Kristen di saat mengalami aniaya yang begitu luar biasa, tetap memberikan kasih. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga, mereka yang diubahkan dalam Kristus menyerahkan seluruh kehidupannya di dalam Kristus. Ya, indikator yang pertama adalah suka firman, yang kedua berani jujur bahwa kita manusia lemah dan mungkin kita mengalami sakit hati. Tapi yang ketiga, kita bersandar dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Perhatikan 2 Timotius 4 ayat 7-18. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Kondisi mau mati, kondisi sudah harusnya putus asa, tapi dia mengatakan, tapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dalam perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat
Dia yang telah menyelamatkan aku sehingga aku masuk dalam kerajaan surga. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Hari ini yuk, apapun yang terjadi, saya tahu keadaan ekonomi yang tidak baik. Ya, saya tahu bagaimana perang yang masih memanas. Tapi Bapak Ibu, serahkanlah kehidupanmu kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah melepaskan kita. Tapi dia sendiri yang memegang tangan kita, yang membawa kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, hari ini Tuhan kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu. Hari ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh yang melihat tayangan ini Tuhan. Biarlah melalui apa yang kita pelajari dapat mencelikan mata kita. Supaya satu, kita mencintai firman Tuhan. Dan Roh Kudus memberikan hikmat, kebijaksanaan. Supaya kita dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk setiap mereka yang sedang sakit hati. Baik kepada pasangan, kepada anak, ataupun orang tua, ataupun orang-orang luar. Hari ini Tuhan, kami memutuskan, kami lepaskan pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kami percaya di saat kami melepaskan pengampunan, ya, Engkau sendiri yang memberikan pengampunan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan yang ketiga Tuhan, kami juga berucap syukur Tuhan bahwa hari ini kami mau bersandar sepenuhnya kepada Engkau. Sebab di saat kami bersandar Engkau, di saat kami mengangkat tangan, Engkau turun tangan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.